Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa manawaina wa ala likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahfatus saminah asyrah al-madhu. Al-ahfatus saminah asyrah utawi iki iku bab pasal nerangno afat bahaya yang ke-18. Iku al-madhu ngelem, memuji itu ono bahayanya. Jadi Imam Ghazali ini hampir terakhir dari jumlah ke-19 bahasanya bahayanya lisan. Ini 18, yang terakhir nanti adalah al-khata' fi daqaiq lafdiyah. Ya, ngomong keliru lah gitu. Ini yang ke-18. Dari yang mulai yang pertama kalau kita hitung ya, ngomong yang tidak ada manfaatnya, malayaknihi, lesan, mulut, makanya harus jaga mulut, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu udah dari fudulul kalam, melebih-lebihkan ngomong ya di gaya-gayaan gitu lah, mirip-mirip waria ya, itu tidak boleh. Al-kalam al-batil ya, melaknat orang lain, misui asabu. Kemudian lesan yang digunakan untuk kakean guyu itu juga oleh bahaya, al-mizah. Karena Quran memerintahkan harus lebih banyak menangis daripada wal yadhaku qalilan. Boleh guyu tapi cuma agak-agak. Yang prihatin kalau kita kiai ustad lek ngaji mesti pesen, Pak Kiai lek ngaji kudu enten guyune. Jadi anggap kiai ku pelawak. Lek titik-titik gak apa-apa, lek kakean guyu lah. As-sukhriyah, ifsausir, janji yang goroh, ghibah, namimah, ya, adu domba. Dulu wajah ini munafik lah. Hari ini kita bicara tentang yang ke-18, tentang memuji. Memuji itu lesan, mulut yang digunakan ngelem uang itu bahaya. Ada bahayanya. Nanti ada yang dibolehkan. Hati-hati. Mulanya kalau mulut mau jamu, jaga mulut, insya Allah sehat walafiat. Amin Allahumma. Lah mulut yang mampu menahan diri dari bahaya mulut tadi itu dimulai dari hati yang bersih. Di dalam surat Al-Anfal 24 Allah mengingatkan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwa
Allah itu seringkali nutup. Memang hati itu di badan kita, di dada kita, hati ini ditutup Gusti Allah, tidak akan mampu menstimulir, ya, mendorong untuk perilaku yang baik, karena perilaku yang baik itu dimulai daripada hati. Tapi hati ini ditutup Gusti Allah, disinilah menurut riwayat setelah ayat itu turun, Al-Anfal 24 itu, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ikuti waca terus. Wahai zat yang ngerubah hati, sabbit qalbi, mantapkanlah, ya kokohkanlah hati kula ya Allah, panjenengan paring istiqomah ya Allah hati kula ala dinika, untuk mengamalkan agama panjenengan. Ada riwayat yang lain ditambah wa ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah hati ini sehat walafiat. Memang beberapa keterangan ahli kesehatan terakhir yang sering kita sampaikan harus diingat lagi, bahwa orang loro sehat itu faktor fisik hanya 30%. 70% itu disebabkan hati, gampang muring-muring, ya, iri hati, ya, dari hati yang kotor, kemudian caci maki orang, adu-adu, namimah, ngerasani, itu dari hati yang jelek. Hati ini ditutup Gusti Allah, sing buka ya kudu Gusti. Makanya baca doa itu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, itu diwaca kapanpun dimanapun insyaallah sehat walafiat. Wa huwa manhiyun, utawi muji iku dilarang, anhu saka al-madh, fi ba'dil mawading, dalam sebagian tempat, tidak semuanya ada, ngelem ya dibolehkan. Jadi pada umumnya memuji itu tidak boleh. Ono bahayane lesan mulut yang digunakan untuk memuji itu, hati-hati, ada bahayanya. Apalagi kalau kita kembalikan pada surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil, alhamdu utawi sekabehane puji. Kalau udah semua itu tidak ada yang tersisa, itu milik Allah. Alhamdu itu, al itu memang itu fungsinya ma'rifat, membuat sesuatu tegas, bukan nakirah, ma'rifat. Tapi khusus di dalam surat Al-Fatihah atau di ayat yang lain, alhamdu itu al-istighraq, menghabiskan. Al itu di samping fungsi makrifat, umumnya makrifat, membuat definite, ya, itu menghabiskan. Makanya semua kiai, bahkan terjemahan itu insya Allah bener kabeh, selalu diartikan alhamdu utawi segala segala itu semuanya. Menungso jadi puji, menungso dipuji kan kupingnya tambah gede. Aku kan begitu, roh-roh kan sudah sombong. Makanya al di situ secara nahwu adalah siji memang ma'rifat. Sudah jelas ma'rifat itu definite. Tapi juga istighraqnya ini segala. Nah, jadi, tapi juga tidak semua kata harus tambah al, enggak. Kayak Surabaya itu sudah ma'rifat. Nama itu sudah ma'rifat, enggak perlu. Kalau Surabaya berarti Madinah Kabirah, Surabaya kota besar disebut Surabaya Madinah Kabirah, gak oleh. Karena sudah ma'rifat, tidak perlu tambah al. Jadi memang ma'rifat itu menjadi jelas, ya. Tapi kalau sudah ma'rifat kayak isim alam itu nama lah, nama itu udah ma'rifat, tidak perlu. Hadijah, Fatimah dapat tambah al.
Makanya saya prihatin kalau ada pondok cukup besar, asrama Al-Hadijah, pesantren Al-Fatimah, itu mesti ngaji ini ora tutuk gitu. Kalau sudah Fatimah, kita mana ditambah Al? Buatan enten. Tapi kok kita mendapatkan ada pondok Al-Fatimah, ya, pondok Al-Hadijah, pokoknya cuma ditambah Al, nggak bisa. Ya. Jadi alhamdulillah sudah benar. Karena semua milik Allah, pujian itu menungso jangan dipuji. Ada sisi-sisi negatifnya gitu loh, nanti akan dijelaskan. Amma dzammu fa huwa ghibah. Sudah kemarin kita bicara ghibah, jelas itu dilarang. Wa qad dzakarna lan wis nutur sapa ingsun dawi Imam Ghazali hukmuha hukumi ghibah, jelas gak oleh. Dan itulah yang mempertegas bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Podo imane itu dulur. Dan di Quran tidak menggunakan kata akhun, ikhwan, tapi ikhwah. Yang penjelasannya bahwa saudara seiman itu martabatnya, kualitasnya lebih tinggi daripada saudara senasab. Tunggal bapak, tunggal mbah, tunggal buyut. Nasab lah. Dan saya termasuk orang yang tidak mau komentar tentang nasab gitu loh. Yang hari-hari ini mau coba medsos kita tetap dibingungkan urusan nasab Ba'alawi itu. Bahwa Kiai Madudin dengan penelitiannya dari Banten bahwa nasab Ba'alawi, ya orang-orang keturunan Arab lah di Indonesia itu nasabnya putus dengan Rasulullah. Kita tidak tahu loh mana yang benar, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya hanya komentar, ya wong Nabi sendiri itu melarang membanggakan nasab. Karena jelas innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat wajahmu elek, irunge pesek, irunge ganteng. Allah tidak dilihat, itu buat Allah tidak penting. Wala yanzuru ila amwalikum, harta juga Allah tidak melihat sugih dihormati, melarat enggak. Wala yanzuru ila ansabikum, Allah juga tidak melihat nasabmu, ansab. Wah ini keturunan kiai. Ya, kalau di Jawa ini, wah itu Raden, Roro, Tumenggung, Roro Mendut, RR, oh itu enggak, Allah enggak melihat. Walakin yang dulu ila kulu, yang lihat hatimu. Hati ini yang bersih itu yang dilihat oleh Allah gitu. Ya mana yang benar, wallahu alam lah. Membanggakan nasab kan enggak boleh. Ya di Quran juga tidak ada kata habaib, juga tidak ada, yang ada kata al-ulama. Bahkan Nabi dengan tegas menyebutkan yang meneruskan ajaran itu adalah ulama, al-ulama warasatul anbiya. Yang mewarisi aku ilmuku. Nabi tidak mewariskan harta, tidak meninggal dunia, tidak ada apa-apa Nabi itu. Sengaja Nabi untuk memberi contoh bahwa harta itu buat Nabi tidak penting. Yang penting iman, takwa. Dan disinilah salah kaprahnya kita, salah kata umum, salah umum itu kaprah. Ya, saya selalu mengingatkan, tidak ada kita dapati contoh dari Nabi njaluk duit akeh gak oleh. Nabi tidak ada, Nabi itu urusan rezeki malah njaluk melarat, Allahumma amitni miskinan. Kalau sudah soal rezeki, yang paling sering dibaca Nabi, Allahumma amitni miskin. Ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan miskin melarat. Sampean ora wani. Bab kiai ini ora wani. Kita ini tidak tahu dari mana. Kadang ditambah itu. Inna nasaluka rizqan halalan thayyiban kasiron wa wasian tambah wafiron. Padha ae iku kasiron ya akeh, ya wafiron ya akeh cukup. Kita juga tidak potongan Nabi, tidak lah, gak wani zaman. Kiai mana yang berdoa Allah kaya Nabi, Allahumma amini miskinan,
Nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya dia ada kiai hidup mewah-mewah, saya khawatir masuk neraka lebih dulu tuh. Tapi sekarang banyak kiai tidak mau, ya kita kritik sesama kiai. Ya, saya kan sesama kiai ngeritik pada kiai ini orang apa. Bapaknya mulai kiai sekarang hidupnya mewah. Loh, Nabi sangat sederhana kok hidupnya. Maka doa itu harus diganti opsi yang kedua. Saya memang tidak setuju kiai 20 sekali umroh itu dasarnya apa? Haji sekali aja. Harus diganti opsi yang kedua, khairul rizki ma yakfi. Nah ini yang pas kita, bahwa rezeki yang paling baik yang cukup. Maka redaksinya kalau santri Al-Husna harus madhab Al-Husna lah. Harus itu. Kasiran tadi dibuang diganti kafian gitu loh. Innan atau ini as'aluka rizqan halalan thayyiban kafian yang cukup. Ya cukup. Allah yang paling tahu kita cukup berapa. Oh kamu cukupnya rumah 5, ya cukup. Model sampean ini rumah si tok-tok. Allah yang paling tahu kok. Kafa billahi syahida. Ya kita harus nerima wae. Ya, jadi ya saya harus menyampaikan kita bahwa kasiron buang. Enggak ada dasarnya. Wafiron podoai. Itu kan wafiron akeh wafirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang betul. Jadi urusan doa tadi monggo kita kembali Rasulullah. Jadi kamu harus merubah rizkon halalan thayyiban yang cukup. Ya cukup apa? Ya cukup. Dan dua anak 5 ya alhamdulillah iso gawene anak 5 kabeh. Cukup. Yang paling tahu cukup kan Gusti Allah. Jangan jaluk akeh. Ya, itu dikte Gusti Allah, maksa Gusti Allah ra iso rapi. Wal madhu utawi ngelem memuji iku yadkhuluhu mlebu ing madh apa situ afatin 6 pira-pira bahaya. Afat lek afiah itu sehat. Sehat wal afiah lek afat ya kayak sholat badar itu wal afat itu loh. Itu bahaya. Dari 6 itu ada perincian menurut Imam Ghazali, arbaun minal madih. Sing papat utawi kang papat iku minal madih. Jadi 6 bahaya sisi negatifnya ngelem tadi, yang 4 dari aspek dari sisi yang memuji al-madih. Kembali pada al-madih. Berarti 6 dijupuk papat karek piro loro, makanya wa isnatani lan utawi kang loro bahaya ngelem tadi memuji tadi fil mamduh orang yang dipuji. Fa'amal madihu maka utawi kang ngelem artinya bahaya afat kepada al-madih fal awalu yang pertama. Jadi Imam Ghazali itu teliti banget. Hampir tidak ada menurut saya kitab yang secara rinci bisa mendetilkan seperti Imam Ghazali ini. Karena beliau adalah waliullah yang pada dasarnya indera keenamnya lebih kuat daripada otaknya gitu loh. Jadi fal awwalu bahaya sisi negatif orang yang memuji orang lain. Satu annau samenemati kot yufritu temen kadang-kadang berlebihan ngeliwati batas ifrat. Orang kalau kadung seneng ngelem itu berlebihan. Ya, ifrat tidak boleh. Ya. Kan mesti punya kepentingan karena mungkin arbiti kayak duit. Wah itu sampean itu orang yang paling hebat saat dunia ya sampean itu. Kan berlebihan. Berlebihan itu kan dilarang, sesuatu berlebihan dilarang.
Bahkan ibadah berlebihan itu ya gak oleh gitu loh. Kan kisah orang perempuan yang hadis yang malam hari wis gak kuat ngadeg sholat, terus kemudian di masjid Madinah ada tampar itu toh, terus gondelan. Nabi malam keluar ke masjid, apa iki niku Kanjeng Nabi si fulana, ibu niku bengi niku sholat tahajud ndak kuat berdiri, gondelan tampar niku, ndak oleh. Ibadah berlebihan pun juga ndak boleh, segala sesuatu berlebihan ndak boleh. Air putih itu mubah, oleh kaki air putih ya gak. Apalagi mendem tambah nemen. Fayantahi moko tumoko bik almatil kadibi, bisa berlebihan memuji orang itu bisa sampai bohong. Krono memuji punya kepentingan tiga duit. Pokoknya orang yang paling sakok dermawan sak dunya ya sampean tok iku Pak. Kan bohong. Jadi itu yang kot itu kadang-kadang tidak semua. Ini kot yufritu, afroto yufritu kan ifrot berlebihan. Ya. Kot itu sekali lagi dieling-eling ketemu fi'il madhi itu takkid, sungguh-sungguh. Tapi kot ketemu fi'il mudhari artinya kadang gitu loh, ahyanan, sometimes. Jadi bahaya pertama menurut Imam Ghazali bahwa ngelem orang lain itu kadang tidak terasa kita sudah melebihi batas, dan kalau sudah melebihi batas menuju kebohongan. Siji wasaniyah yang nomor loro, tetap ini alamatnya al-madih ya, yang memuji. Annahu setuhune al-madih wong sing ngelem iku qad yadkhuluhu mlebu ing al-madhi apa ria itu kan pengen dilem, bahwa dia kepengen dilem sing dia ngelem uang padahal dia pengen dilem sebenarnya, itu kan tidak boleh. Yuraun ria ya, ria itu elek, makanya ria itu benar bahasa Jawa, ria itu kan apa wong apa udah sing apa bahasa Indonesia ria apa itu daha ya, itu harus dibuang toh ria ya, kecuali ngelak temen ria malah dilebok nih mas. Jadi ria itu ya daha itu dari bahasa Arab yuraun itu. Jadi dia ria karena pengen dilem, jadi yang ngelem ini pengen dilem juga kepada al-mamduh kan begitu kan tidak boleh, semua tidak karena Allah gitu loh. Ya, jadi memuji itu jarang-jarang kitab yang mendetilkan analisis pembahasan tentang memuji itu sedetail Imam Ghazali tidak ada. Dan sebenarnya memang mestinya begitu. Alhamdulillah tadi sudah maknani segala puji. Baik menungso ya dilem lah. Ya. Dilem ini kupingnya tambah gede, tambah ombo. Mulai dilem itu kadang-kadang sisi negatifnya ada gitu. Fa yasiru mongko dadi sapa al-madhi bi kelawan ngelem muraiyan wong kang riya dan munafikon, bisa munafik dia. Bapak ngomongnya itu idza hadasa kadzaba. Ya. Wasalisu sing utawi nomor 3 iku ana setuhne al-madhi iku yaqulu ngucap komentar sapa al-madhi ma ing apa la yathaqau kang ora nyatake. Dia ndak tahu persis ngelem orang, tapi ndak tahu persis keadaan orang yang dilem itu apakah pujian dia itu memang sesuai dengan kenyataan, kan belum tentu. La yathaqau wala sabilan ora ana dalan iku maujud lahu maring mati ila itla neliti lahu. Mestinya apa dia memang orang yang sangat dermawan tadi misalnya. Dia kan hanya dengar aja mungkin. Karena dia punya kepentingan agar juga mendapatkan bantuan dari yang dermawan tadi, akhirnya dia kan tidak ada kesempatan untuk klarifikasi lah, bahasa tabayun tadi, itelak meneliti apa benar dia memang orang yang dermawan.
Apa benar dia itu orang yang paling jujur? Kecuali kalau realitasnya seperti Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi terkenal dengan nama Al-Amin itu, memang sangat dipercaya waktu itu. Amin. Karena wong jenenge Amin itu mesti kena dipercaya. Jenenge Amin kok bujukan harus diganti kadzib itu. Wong itu jenenge Aminah itu harus dipercaya. Jenenge Aminah bujukan diganti saja kadzibah. Doa itu ya itu nama itu doa gitu loh, nama itu doa. Warabi'ah utai kang nomor 4 terakhir, sisi negatif dari orang yang memuji. Anahu semene almadi ku kot, lah ini kot yafrahu kadang-kadang bunga hake almamtu wahwa balimun, padahal yang dipuji itu orang dolim, tapi karena punya kepentingan tertentu, jadi dia nyeneng nih memuji orang lain itu karena punya kepentingan. Padahal yang dipuji dolim, ya. Kan itu munafik, tidak boleh. Ya. Punya kepentingan, istilahnya ada udang di balik rempeyek, ada udang di balik batu, itu salah. Istilah itu saya nggak setuju. Ada udang di balik batu itu apa? Ya tapi sudah kadung, kita harus ikut bahasa. Ya. Bahasa itu kan apa? Itu mutul lah, ada udang di balik batu. Sering diganti ada udang di balik rempeyek, itu cocok. Iya, memang dulu mungkin loh itu. Ya, neng kali yang membuat istilah itu roh orang tapi neng di belakangnya batu kira-kira gitu. Tapi enggak tahu kok udang gitu, kok enggak ono water di belakang. Kok enggak ada gitu loh. Ono welut, ono lele, karena misalnya kan lebih gede timbang udang gitu loh. Ya itulah bahasa itu konvensi. Yang jadi jurusan bahasa ngerti bahwa bahasa itu ciri pokoknya konvensi itu sudah kesepakatan orang yang pemakai bahasa itu sebelumnya, kita ini pengikuti aja. Kamu protes gimana? Konvensi, bahasa itu konvensi itu ciri pokoknya kesepakatan pemakai bahasa itu. Nah kita ini di belakang ya enggak boleh kamu protes, ya tunggali istilah rondo royal itu bingung sampean memang. Ya, tempe digoreng jenenge tempe goreng. Tahu digoreng jenenge ya tahu goreng. Tapi kalau tape digoreng itu orang tua kita mengatakan rondo royal. Kok bisa Pak? Itu cara ngaji sorop lal kok kulibatil wawu alifan ditaharugi ya wang fitahimah fasoro. Kok wah kan enggak cocok gitu loh. Lu udah bisa kamu ilhakkan, kamu kiaskan dengan sorop. Nek sorop mesti ini nukilat atau kulibat. Biasanya nukilat atau kulibatil wawu alifan ditaharugi wang fitahimah karena fasoro gitu. Akhirnya dia jelas harus dolim loh, dia fasik yang kamu puji itu wong fasik. Dawi Imam Ghazali kan ngono. Ya, kamu punya kepentingan. Ya, dan kamu akhirnya seperti memuji orang yang jelas orang itu. Ini kebalikan yang nomor 3 tadi kan dia ngelem tanpa klarifikasi. Masih ya kot gitu loh. Ini kalau betul-betul sudah dolim fasik kamu memuji itu kan tidak benar, tidak boleh. Wa dzalika ghairu jaiz, maka memuji orang yang dolim, orang yang fasik itu jelas ghairu jaiz, itu tidak boleh, mamnu, tidak ya juzu, ya, tidak ya juzu. Berarti ghairu jaiz itu berarti mamnu. Nah, mamnu itu artinya wa qala al-Hasan itu bisa Hasan Basri, kalau udah kita Hasan ini Hasan
Hasan Basri itu diantara orang yang paling pinter tabiin besar. Tidak ketemu Nabi, tapi ketemu para sahabat Nabi. Hasan Basri itu memang menurut riwayat diikutkan bapaknya meninggal dari Basrah sana, dibawa ke Madinah, diikutkan salah satu istri Nabi. Makalah beliau ulama besar. Dan menurut para ulama boleh menafsirkan Quran. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu udah tabiin kedua ketiga. Tidak boleh. Jadi Quran itu harus ditafsirkan jumhur ya, Quran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, dan yang terakhir ayat boleh ditafsirkan dengan pendapat tabiin besar. Hasan Basri, Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Salim cucu Umar itu, Ubaidillah cucunya Abdullah bin Mas'ud, Qatadah, Asy-Sya'bi, Masruq itu di sini Abdurrahman ya. Tapi karena waktu bayi diculik orang, dicuri orang, makanya Masrukun. Masruk kan yang dicuri itu. As-sariku wa sarikotu. Sarik itu pencuri, lanang. Quran tidak pernah salah. Lanang disebut dulu, as-sariku wa pencuri laki dan pencuri berurusan nyolong wong lanang yang paling aktif. Tapi urusan buka aurat wong wedok, makanya azaniatu Quran tidak pernah salah. Padahal belum tentu perempuan itu memang ingin tawa-tawa jualan, menawarkan diri, tidak. Tapi sifat kelambi ini roke dawa toko polok, toko mata kaki itu beleane toko bokok. Itu kan delok kan mendelik, nggak didelok barang api. Ya kecuali pas ngaji ihya ngono itu, walaupun nuruh ngono itu merem, astagfirullah. Paling dibuka didik, alhamdulillah. Ya jadi lewat itu ndak Pak, kamu ndak, itulah perempuan. Az-zaniyatu wazani. Kelambi gak ono lengene. Orang menamakan can see. You, kamu can bisa see. Apa yang dilihat? Yo gak kelek tok, kelek walalihi wasobihi. Ya kayak di mall-mall mulai yang ngeri tuh, sing wong loro api, sing lanang gendong bayi, nggih, tapi celonon ngisori dengkul bojone nggih apa nggawa barange bayi tadi lah. Tapi lek sing wedok kan di mall-mall sudah mulai katoknya tadi udah di atasnya dengkul. Dan sudah mepet Sidratul Muntaha gitu. Lho itu yang seusia sampean ini kan usia nom-nom ini kan usia pandangan hidup. Baru memandang sudah hidup. Ya usia-usia saya 68 itu kan usia Zaitun Naimun. Usia-usia perjuangan hidup, ingin hidup, berjuang dulu dan kadang tidak hidup-hidup. Ya langsung Zaitun kok imun. Ya, jadi Hasan Basri yang sering dulu di Aliyah, di pondok hanya diterangkan sama ustadz kita, Hasan Basri punya murid namanya Wasil bin Atta, itu loh. Takok pada gurunya Hasan Basri karena pertanyaannya tidak memuaskan, dia memisahkan diri dengan gurunya, itulah awal Mu'tazilah. Tapi guru-guru kita tidak pernah memberi Hasan Basri itu sopo, hidup di mana, kapan, itu loh guru-guru kita itu. Hasan Basri itu tabiin besar. Ya, tabiin besar artinya di tafsir Al-Quran sering disebut waqala Hasan Basri. Boleh dipegangi penafsirannya karena beliau masih mendapatkan ilmu dari sahabat. Imam Abu Hanifah itu yang imam pertama itu, beliau ada riwayat yang menyebutkan beliau pernah ketemu dengan seorang sahabat, tapi riwayat itu kan tidak kuat. Apalagi Imam Malik udah lahir tahun 100 lah, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriyah, malah sudah tabiin ketiga keempat. Kita juga tabiin yang sudah tidak tahu keberapa gitu. 1450 sampai sekarang satu generasi 60 tahun kamu hitung. Makanya kiai kita kan praktis tuh.
Buat tabi-tabi milih yaumidin Al-Fatihah. Sudah pengikut sampai kiamat nanti Al-Fatihah. Wis kesuwen wis. Dijamak itu. Buat tabi milih yaumidin. Beliau dawuh Imam Hasan, fatwa Imam Hasan Basri, man da'a li dzalimin, orang ndongakne wong dolim gak oleh. Bituli bakok supaya langgeng, supaya artinya bisa difahami bahwa agar orang itu selalu dolim, ndak boleh toh. Agar bakok agar konsisten istiqomah dalam kedolimannya, ndak boleh itu. Mantali dzalimin bitulil bakok fakot ahaba, maka teman-teman lah ini kot ketemu fi'il madi itu sungguh takkid. Fakot ahaba teman seneng sopawon ayak si Allah, maksiat Allah itu. Artinya fil ardi, artinya orang dolim dia harus dihentikan dolimnya, tidak boleh dibiarkan, ditungani moga-moga sampean istiqomah dalam kedoliman sampean lah itulah. Itulah yang sering saya sampaikan bahwa di pondok ini sholawat asghil ora usah diwoco. Karena beberapa penelitian beberapa kiai yang saya ajak ngomong tidak tahu itu dari mana. Allahumma asghil dzalimin bi, kan bisa difahami bahwa ya Allah sibukkanlah dolim berusaha dolim, kan tetap dolim, kan tidak boleh. Kedoliman harus diberhentikan dengan cara halus. Kanjeng Nabi kan semua kedoliman dihentikan, tidak akan dibiarkan oleh Nabi. Makanya itu ihsan itu antuh sina ilaman asailaika. Orangnya jelek, kamu balas baik. Bukan air susu dibalas dengan air tuba, ini air tuba dibalas dengan air susu. Itu Nabi. Kisah-kisah orang yang mendolimi Nabi, apa Nabi mendoakan agar kamu selalu istiqomah dalam kedolimanmu, kan tidak boleh. Orang yang buta di depan Masjid Madinah yang pagi siang sore mendolimi Nabi, Muhammad harus dibunuh, Muhammad harus dibunuh, mengkhianati leluhur kita. Nabi ayo sarapan pagi, pidato Muhammad harus dibunuh, makan siang Muhammad harus dibunuh, monggo sarapan siang. Dolim. Apa Nabi membiarkan? Tidak boleh. Dengan cara yang sangat akhlakul, sampai Nabi wafat itu toh. Dan itu contoh yang lain banyak. Nabi setiap kedoliman harus dihentikan dengan cara yang halus. Abu Bakar menggantikan memberi sarapan pagi dengan cara yang halus seperti Nabi, ditampar itu. Sampian sopo? Loh, kalau niki Abu Bakar lah. Kok kasar banget, orang yang memberi sarapan saya pagi siang sore itu halus. Abu Bakar ngaku loh, orangnya sudah wafat. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi geblak semaput, setelah itu siuman syahadat. Jadi ndongakne tulul bakok supaya dolimnya istiqomah itu tidak boleh. Maka doa Allah masih zalimin bidzalimin ini, redaksi itu kan bisa difahami, ya Allah sibukkanlah orang dolim bidzalimin bersama dolim. Itu bisa difahami orang dolim biar dolim, tidak bisa. Sholawat diidentikan dengan Nabi, tapi redaksinya seperti itu. Kalau saya ragu-ragu terserah. Walaupun itu PBNU lah. Tapi sekarang siapa ulama kita yang kritis kan mulai tidak ada, kecuali Gus Bah aja lah. Allahumma adi dzalimin. Saya sejak dulu lah, monggo di tempat lain, walaupun itu sudah PBNU viral sandunya, monggo kalau di pondok ini sementara janganlah. Itu sholawat dinisbahkan pada Nabi, tapi Nabi tidak punya sikap seperti Allahumma ashil, ya Allah sibukkanlah al-zalimin bidzalimin, agar wong padha zalime itu bisa ben tukaran padha zalime, itu kan juga tidak bisa juga kalau difahami seperti itu. Enggak bisa dong. Walaupun sudah viral satu abad NU, kalau saya sampai sekarang karena al-yakinu la yuzulu bisyak,
Tidak usah pakai sholawat yang sudah jelas-jelas mawon. Ya. Ya. Ya maaf ini beda pendapat. Kan tidak apa-apa. Yang bahaya beda pendapatan. Ya, betul? Betul. Monggo, saya tidak melarang, tapi di pondok ini sementara jangan. Allahumma asri dzalimin bidzalimin. Lek redaksi sesudahnya bagus itu ya apa? Ya, terus ini aku rapal, banyak nggak seneng dengan sholawat itu karena saya meragukan sholawat itu dari Nabi. Sholat Maria itu kan jelas ya. Ini kan, ya Allah, sibukkanlah orang dolim bersama orang-orang dolim. Kan bisa dipahami agar orang dolim tetap istiqomah dolim terus bersama kedolimannya, atau agar orang dolim itu sibuk tukaran bersama orang dolim, itu juga sama aja, tidak boleh. Ulama kita hari ini memang sudah kakean penggawean, jadi mulai tidak seperti Imam Ghazali, Imam Asy-Syafi'i yang hidupnya untuk ilmu itu. Ya mulai hubud dunya wa karahiyatul maut, kita fair aja lah bahwa kita sudah senang dunya, ya sudah takut mati, itu real aja. Imam Ghazali mengatakan ulama-ulama senang dunya seperti itu kan ulama-ulama su. Keren loh Imam Ghazali, ulama su, ulama jelek. Kalau saya kok keren Imam Ghazali, itu bukan ulama. Saya lebih menggunakan istilah Kanjeng Nabi, saya tialan nasi zamanun fihi kasirul khutaba wa qalilul ulama. Akan datang zaman nanti sing akeh tukang pidato tok. Tapi yang ulama betul sedikit. Ya tukang pidato akeh. Ya. Mungkin yang ada kita ini khutbah, tukang pidato. Ulama kan aliman, Imam Ghazali kan alim. Ya paham Quran, hadis. Ya, dari segi nahwu misalnya saya sudah mengingatkan, kalau ulama tidak bisa membedakan ala dan fauqa bukan ulama menurut saya. Ulama ala itu di atas tapi nempel, fauqa di atas ada jarak misalnya. Sama dengan bahasa Inggris on, ada jarak kan above. Ya, dulu saya ngajar bahasa Inggris lama gitu ya. Cik roto iso dididik. Ada ulama kiai membedakan in dan lau gak iso. In itu jika yang mungkin, lau jika yang tidak. Lau akhartani ila, ya Allah, saya ditunda kematian saya gak iso pakai lau, gak mungkin. Karena Nabi Muhammad menginginkan semua orang beriman. Turun Yunus 99 itu, lau sya'a rabbuka, lu Muhammad kalau Tuhanmu, aku ingin semua orang beriman, semua beriman. Aku tidak ingin. Aku ingin sebagian beriman, sebagian kafir. Tugas kamu hanya mengingatkan, fadzakir innama anta mudzakir. Ya. Wa ammal mamduhu, lah 4 tadi kan baru alamatnya kepada yang memuji. Itu aja ada bahaya. Ada juga bahaya yang ditujukan pada yang dipuji, sami mawon. Ya. Fa yadurruhu min wajahaini ahaduhuma wallahu a'lam